Perjalanan yang panjang dan sangat sepadan. Tapi waktu 1 tahun rasanya belum cukup untuk mengenal semua kekayaan alam dan budaya di Indonesia. Masih banyak tempat-tempat indah yang belum gua kunjungin, budaya yang belum gua kenal, bahasa daerah yang belum gua pelajarin, dan suku-suku yang belum gua temuin. Hidup itu nikmat, saudara. Senikmat Kopi Toraja. Rasanya itu menyegarkan, asamnya pas, dan sempurna. Tapi, tahu nggak apa yang bikin jauh lebih nikmat, saudara? Minum Kopi Toraja di Toraja. Adisti lagi di mana ya? Oh ya, Adisti ini seorang travel blogger yang suka pakai scarf bermotif di tangan kanannya. Dia seorang gadis yang misterius buat gue. Gue sama dia cuma bisa komunikasi lewat dunia sosmed, beradu update foto-foto Instagram, ledek-ledekan, atau bercanda-canda di kolom komentar aja. Kita berdua memang belum pernah ketemu. Buat gue, dia gadis yang menarik. Adisti ini memiliki rasa seni. Lukisan sketsanya bikin foto-foto Instagramnya jadi unik dan menarik. Perpaduan foto dan sketsa dari daerah yang dia datangin jadi daya tarik sendiri buat gue. Lewat foto ini terlihat Adisti yang sangat menikmati setiap dia berkelana. Ada keinginan dalam diri gue bisa traveling bareng Adisti supaya lebih mengenal dirinya. Apa ya maksud komennya ini? Ini seperti teka-teki buat gue. Apa ini ajakan? Atau ini cuma sebuah ledekan dari dia? Ini dia yang gue bilang tadi. Gue selalu kalah melangkah karena dia lebih cepat duluan bisa ke tempat yang gue belum datengin. Ini sebuah tantangan bagi gue sebagai seorang traveler. Gue harus cari tahu dan gue harus kesana untuk bisa buktikan ke dia kalau gue benar-benar tahu dan itu artinya gue cinta Indonesia. Gue rasa ini bisa jadi kesempatan yang pas buat gue ketemu langsung sama Adisti. Mumpung Cika lagi break syuting. Ternyata lokasinya di Lembah Harau, Sumatera Barat. Gue susul dia ke sana nggak ya? Perjalanan yang jauh dari Jakarta. Momen ini nggak akan gue sia-siain. Sebagai seorang traveler, gue nggak takut dengan tantangan ini. Dan semoga ini akan menjadi momen untuk traveling bareng sama Adisti. Hari ini, gue terbang selama 1 jam 45 menit dari Jakarta menuju Padang. Dan dari Padang, gue harus menempuh perjalanan darat sekitar 95 km menuju Bukit Tinggi. Ditambah sekitar 50 km untuk sampai di Lembah Harau. Dan sekarang, gue sudah ada di Harau.
Tapi gue belum tahu di mana Adisti hari ini. Apa lebih baik gue balik ke Bukit Tinggi ya buat tunggu kabar Adisti? Belum ada jawaban juga dari Adisti. Gue harus mikir nih, gimana caranya supaya bisa ketemu dia. Gue harus berkelana keliling Minangkabau hari ini. Cewek itu nggak sadar ya dompetnya jatuh. Cepet banget ya jalannya. Bener gak ya rumahnya? Kata kusir Bendi tadi, ini rumahnya. Udah? Itu dompet milik saya. Ya. Ini saya datang ke sini untuk mengembalikan dompet kamu. Oh, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, saya Febrian. Saya Hanita. Aroma apa ya? Ini wangi aroma apa ya? Oh, maetekku sedang masak randang. Oh, siapa itu Anita? Udah ini mengembalikan dompet Hanita yang terjatuh di pasar tadi, Pak Ete. Oh, terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Pak. Kamu asalnya dari mana, Nak? Saya dari Jakarta, Pak. Oh, kalau gitu mari masuk dulu. Kebetulan Mak Etek lagi masak randang. Makan dulu kita. Yuk, mari masuk. Gue pernah dengar orang Sumatera akan ngerasa tersinggung kalau kita nolak ajakan untuk makan bersama. Kita kan dinilai tidak sopan bagi mereka. Dan ini sebuah penghormatan untuk tamu bagi mereka. Ini dagyang atau daging melambangkan para pemimpin suku adat atau nini mama. Ini karambi atau kalapa melambangkan orang cerdik pandai atau cadiak pandai. Kalau iko Feb, lado atau cabe melambangkan alim ulama yang tegas dalam mengajarkan agama. Dan yang terakhir, bumbu-bumbu atau pemasak melambangkan seluruh masyarakat Minang. Rendang merupakan makanan khas Minang yang memiliki makna khusus. 4 bahan utama rendang Makasih ya. adalah daging, kelapa, cabai, dan bumbu-bumbu rempah merupakan simbol 4 unsur dari budaya musyawarah dalam masyarakat Minang. Makan bersama dalam tradisi Minang memiliki makna kebersamaan tanpa memandang status sosial. Ayo, silakan makan. Ya Pak, ini benar banget. Gue yang baru kenal mereka aja
ngerasa sangat dekat sama keluarga ini. Bu, Pak, kita foto dulu. Hanita di Bukit Tinggi ini lagi liburan di rumah pamannya, yang dalam bahasa Minang dipanggil Pak Ete. Dia tinggal di Padang dan kuliah ilmu budaya di Universitas Andalas. Gue posting aja, biar Adisti tahu gue udah di Bukit Tinggi. Seharusnya sih, momen makan rendang ini bersama Adisti pasti akan lebih seru. Anita, kok ajaklah Febrian jalan-jalan ke tempat yang indah-indah. Hitung-hitung balas budi. Iyalah PT. Wah, boleh juga nih. Semoga aja gue juga bisa nemuin Adisti saat jalan-jalan nanti. Kerja keras masyarakat Minang dalam memelihara keindahan alam dan cagar budaya ini juara banget loh. Masyarakat sangat menjaga kebersihan dan keasliannya. Anita, coba pakai ini deh. Aku bantu ya. Tanah Minang ini indah ya. Cantik banget pemandangan alamnya. Bikin aku makin cinta Indonesia. Kalau kamu cinta, jangan hanya lihat keindahan itu dari luarnya saja, tapi kamu harus lihat juga dalamnya. Han, kok ada bendera Jerman di sini? Oh itu, namanya bendera Marawa, bendera suku Minangkabau. Ternyata warna kuning, merah, dan hitam pada bendera suku Minang itu punya arti khusus. Kuning itu simbol kedermawanan, merah simbol keberanian dan ketangguhan, dan hitam jadi simbol kebulatan tekad. Hanita ngajak gue kesini untuk ngeliat sisi lain dari tanah Minang yang belum gue lihat. Bentuk atap seperti tanduk itu berkaitan dengan kisah Tambo alam Minangkabau, yaitu bercerita tentang kemenangan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau melawan orang Jawa. Ini rumah maeteku juga, Feb. Banyaknya ruangan dalam rumah gadang ini melambangkan status sosial, Feb. Satu keluarga berhak menempati satu ruangan di sini. Nah, anak laki-laki yang berumur di atas 10 tahun tidak boleh lagi tidur di rumah gadang, tapi di surau untuk belajar agama, adat, dan silat. Oh pantes orang Minang itu pada jago ngerantau ya Han. Orang umur 10 udah keluar rumah. Orang Minang itu tangguh, Feb. Bisa merantau ke Sulawesi, NTT, Papua, sampai ke luar negeri. Dan rumah gadang ini juga tahan gempa loh. Orangnya aja tangguh, rumahnya juga tangguh. Itu lagi pada ngapain ya, Han? Yuk kita lihat, Feb. Ternyata tari payung melambangkan kasih sayang suami kepada istrinya dalam membina rumah tangga agar selalu bahagia. Tariannya
Romantis. Gue mengerti Adisti sekarang. Kalau dia selalu mencoba menjadi bagian dari masyarakat di tiap daerah yang dia kunjungi. Ini yang bikin gue makin kagum sama Adisti. Sebelum ini gue cuma lihat tanah Minang dari keindahan alamnya. Tapi kali ini gue bisa lihat lebih dari itu. Kecintaan masyarakat Minang pada adat dan budaya nampak jelas di desa ini. Gue juga bisa ngerasain gimana kehidupan masyarakat di daerah ini. Persis kayak apa yang Adisti lakukan di setiap perjalanannya. Feb, Ya? sebenarnya kamu ke Tanah Minang ini dalam rangka apa? Nggak dalam rangka apa-apa kok. Cuman jalan-jalan aja. Adisti ini bikin gue bingung deh. Kemarin dia ngasih kode buatku untuk ke Harau. Dan sekarang dia malah di Tanjung Bira. Onde, rancak banas kersa kapal pinisinya mah Feb. Kapal kas orang Bugis tuh. Kapal kas orang Bugis. Iya, sama seperti orang Minang. Orang Bugis juga jago merantau. Kapal pinisi itu andalan mereka dalam menaklukkan lautan dan merantau. Itu sejak dulu. Jadi, orang Minang berimigrasi ke Sulawesi melalui hubungan dagang dengan orang Bugis. Oh pantas itu yang menjawab pertanyaanku bahwa di sana banyak sekali orang muslim sekarang ya. Bahkan menurut sejarah, 3 datu yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Aku minum ya. Iya. Ternyata bener. Semakin misterius perempuan, itu semakin menarik dan bikin penasaran. Gue susul Adisti ke Tanjung Bira gak ya? Feb, nih topi kamu tadi. Gak usah. Ini kamu simpan aja. Oh, terima kasih. Oh iya. Udah malam nih. Boleh nggak aku pamitan sama Pak Ete dan Mbak Ete? Yuk. Ini rendang buat kamu untuk oleh-oleh. Kebetulan nih. Adisti nitip rendang. Ini bisa jadi Makasih buah ya. tangan buat Adisti. Terima kasih juga kamu udah bawa aku untuk kenal Minangkabau. Ini isinya foto-foto kamu. Tempat yang ada di foto-foto ini bisa aku kunjungin setiap saat. Jadi lebih baik kamu saja yang simpan. Terima kasih ya.
gue belum cerita ke Anita tentang keputusan gue untuk mengejar Adisti. Langkah gue akan terus mengejar Adisti. Sketsa ini, sketsa kapal pinisi, menjadi teka-teki baru dalam perjalanan gue menuju Tanjung Bira. Untuk para penumpang pesawat dengan nomor penerbangan GA371 tujuan Makassar, diharap masuk ke ruang tunggu gate B1. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah barang-barang bawaan Anda. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda. Hari ini gue terbang ke Makassar. Dari Makassar, gue melanjutkan perjalanan darat 189 km menuju Kabupaten Bulukumba dan lanjut ke Tanjung Bira. Walaupun gue tidak bertemu Adisti di Tanah Minang, gue tetap semangat menuju Tanjung Bira dan membawa rendang ini buat Adisti. Nah, itu kayaknya Adisti deh. Scarf yang ada di tangannya sama kayak yang dia pakai. Iya, dan di tangan sebelah kanan, itu pasti Adisti. Kok Febrian kan? Kok lo tau gue? Bentar. Oke. Nah kan, benar. Lo tuh Febrian, si travel blogger yang kerja di JIK itu kan? Lo siapa? Gue Keira, temennya Adisti. Gue disuruh kesini buat jemput lo dan bawa lo ke penginapan. Oh, Yuk. lo tinggal di sini? Gue tinggal di Makassar. Gue seorang jurnalis. Dan di sini lagi meneliti untuk artikel gue tentang ekosistem laut. Kalau bisa kenal Adisti? Nah, gue sama Adisti sudah lama kenal dan sama-sama peduli akan sosial. Tadi dia buru-buru ada kegiatan yang harus dijalani, makanya minta tolong gue untuk jemput lo. Tuh sampai nih. Feb, ini Feb. Oh, sorry. Gue buru-buru ini. Makasih ya. Ya. Gue lagi ada wawancara soalnya ini. Duluan ya. Sore ini indah sekali. Gue berdiri di pantai yang bersih di Tanah Bira. Tapi sayang, momen sunset ini belum bisa gue nikmatin bersama Adisti. Gue belum tahu di mana dia. Dan dia belum juga nemuin gue.
Hey, pagi Kay. Hai, pagi. Kamu semalam nginep sini? Iya. Oh, kamu tahu nggak ya Adisti di mana? Loh, emang Adisti belum hubungin kamu juga? Belum. Bentar ya. Duh, nggak aktif lagi. Dia nggak ada sinyal kali ya? Kalau nggak gini deh. Kamu tahu nggak ini di mana? Oh, ini. Ini sih di Tanah Beru. Dekat dari sini. Deket ya? Kamu sibuk nggak hari ini? Enggak sih. Nggak ya? Boleh antar aku ke sana? Boleh. Yuk. Oke. Fab, sini. Fab, kenalin ini Deng Tony. Halo Pak, Iya. saya Febrian. Nah, kemarin kata Deng Tony, Adisti kesini. Tapi sekarang belum kelihatan. Adisti kemarin saya lihat gambar. Deng Tony adalah punggawa atau pemimpin pembuatan kapal ini. Beliau bilang kalau Adisti kesini tertarik dengan sejarah kapal pinisi. Beliau cerita banyak soal sejarah dan arti kapal pinisi bagi orang Bugis. Dan sekarang, banyak orang luar negeri memesan kapal pinisi ini. Orang Bugis sejak dulu menggunakan kapal pinisi sebagai kapal angkut barang dan transportasi. Bahan untuk membuat kapal diambil dari kayu pohon welengreng yang sangat kuat. Tahap demi tahap, pembuatannya dilakukan melalui berbagai ritual adat masyarakat Bugis dan berlangsung selama 3-6 bulan. Bentuk awal kapal pinisi tidaklah memakai mesin dan hanya menggunakan layar. Inilah mengapa orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung. Kapal pinisi adalah bukti ketangguhan orang Bugis menaklukkan lautan dan merantau ke daerah lain. Mirip dengan suku Minang yang diceritakan Hanita. Kebiasaan merantau atau sompe dalam bahasa Bugis inilah yang membentuk mental yang kuat dan tahan banting pada suku Bugis. Memang butuh kesabaran lebih untuk membangun kapal kebanggaan orang Bugis ini. Seperti gue yang harus lebih bersabar untuk bisa ketemu sama Adisti. Fab! HP Adisti belum aktif juga nih. Gak apa-apa lah, Kay. Kita ke Bukit Aparalang yuk. Soalnya Adisti itu suka banget lihat sunrise di sana. Emang kamu tahu jalan ke sana? Kita tunggu di sini aja dulu, Feb. Feb, kamu nggak mau nyoba lompat dari sini? Seru banget loh.
Aparalang ini keren banget. Tebing tinggi berbatu dengan air laut yang biru di dasarnya itu keren abis. Dan momen ini harus gue abadikan. Gue kan bawa kamera underwater. Gawat, Kenapa, Feb? tasku yang satu lagi ketinggalan. Di dalamnya ada kamera underwater sama rendang buat Adisti. Perasaan tadi gue jatuhin di sini deh. Kata Dek Tony, tas kamu ke bawah Deng Ancu. Ke pulau seberang sana. Ke pulau seberang? Iya. Oh, ya, ada apa? Melihat tas saya tidak? Tas. Oh, oh, yang ini ya? Iya, Daeng. Terima kasih banyak. Aduh, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Feb, kamu nggak mau nikmatin suasana di sini dulu? Maksudnya? Kamu harus lihat dulu pemandangan di bawah laut sini, baru ngerti. Bener kata Kaira. Simbiosis karang dengan warna-warni tumbuhan laut di sekitar karang ini menghasilkan perpaduan ekosistem terumbu karang yang indah banget. Belum lagi ikan-ikannya. Latar belakang Keira sebagai aktivis lingkungan dan keprihatinannya pada kelestarian terumbu karang di Tanjung Bira menjadikan artikel yang Keira buat kali ini sangat personal baginya. Lapar nih. Apa kita makan aja rendangnya? Yeay. Indonesia itu kaya, Feb. Semua ada. Jadi kita tidak usah takut kelaparan. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa menjaga semuanya yang diberikan oleh Tuhan. Ya, termasuk ikan ini. Ini adalah salah satu kekayaan di negeri kita. Tapi sayang, Feb, banyak sekali orang yang merusak terumbu karang. Makanya, aku bikin artikel ini. Biar semua orang bisa tahu tentang kelestarian ekosistem bawah laut. Kalau kita nggak bisa ngejaga lautan kita yang seluas ini, ikan yang kayak begini tuh pasti susah sekali didapat. Oke. Rendang ini enak banget. Kamu cobain deh. Oke, kamu juga coba ya ikannya. Enak banget. Itu semua bumbunya asli dari kesuburan tanah negeri kita. Walaupun sudah berhari-hari, rasa sama aromanya nggak hilang ya.
Keren nih cewek. Kecintaannya terhadap lingkungan bukan sekedar peduli, tapi beneran dia lakuin sendiri. Pagi ini, gue menyambut matahari yang terbit di Tanjung Bira. Damai sekali di sini. Tapi gue belum juga menemui Adisti. Feb, Hei, kenapa? tadi Adisti nelfon. Oh ya, di mana dia? Dia sih bilangnya ada di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara mana? Nggak bilang sih. Dan dia minta maaf nggak bisa ketemu kamu. Kok jadinya ke Jakarta sih, Feb? Gak mau nyusulin Adisti dulu? Aku tuh punya nomornya gitu. Aduh, sorry. Tunggu. Aduh, tunggu mana ya? Nih, aku itu punya nomornya. Save deh. Nggak usah, Ke. Kamera sini, kamera. Nih, buat kamu. Supaya nggak ribet lagi. Thanks ya. Sabar ya ngadepin Adisti. Kamu itu kalau udah kenal Adisti pasti udah ngerti deh maksudnya apa. Dan kamu itu harus setegar kapal pinisi. Walaupun badai menghadang, ombak menerjang, dia tetap sampai ke tujuan dengan selamat. Gue bakalan kehilangan Keira yang ceplas-ceplos nih. Cewek yang semangat, ceria, dan apa adanya. Seru banget jalan sama Keira. Halo? Saudara, kita harus syuting di Labuan Bajo. Lo di mana? Oh, gue di Tanjung Bira nih. Oh, ya udah. Tiket lo nanti di email ya. Kita ketemu pas transit aja di Bali. Oh gitu. Ya udah, oke. Oke, sip. Ya udah, see you. Yuk. Untuk penumpang pesawat GA670 tujuan Labuan Bajo, Hendra. harap naik pesawat melalui pintu 6. Udah boarding, saudara. Yuk. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Saudara, akhirnya sampai juga kita di Labuan Bajo. Apa ya hubungannya Labuan Bajo dengan suku Bajo? Kita sekarang lagi di pelelangan ikan dan banyak juga ibu di sini yang pada pakai masker bedak dingin. Kita tanya langsung aja ya, apa hubungannya suku Bajo yang ada di sana di Wakatobi dan orang di Labuan Bajo? Let's go. Oke, Kak. Nah, saudara, inilah kekayaan negeri kita ini. Tuh, banyak ikan-ikan di sini. Dan juga ini semua adalah hasil dari laut Indonesia. Bekerja sama dengan tim JIK adalah mimpi gue yang jadi kenyataan. Menyenangkan banget. Adisti ada di Wairabo. Wah, nyesel gue gak nyimpen nomor HP-nya dari Keira. Tapi gue juga gak punya nomor HP-nya Keira sih. Oh, wearable tuh, Feb. Postingan siapa? Adisti. Si Adisti yang itu yang suka pakai scarf di tangan. Memang keakraban di tim JK itu serasa seperti keluarga sendiri. Mereka tahu kalau gue suka sama Adisti. Jadi gue sering ngeledekin kayak gini nih.
Wairebo deket loh dari sini, Feb. Feb, cewek itu senangnya dikejar. Bener. Makanya lo susulin aja, kasih surprise gitu. Bener juga ya. Mumpung udah deket, nggak ada salahnya juga ngasih kejutan buat Adisti. Lagian, gue juga masih penasaran nih. Oke, Feb. Kan kita di Labuan Bajo nih. Jadi kalau mau ke Wairebo, lo tuh harus ke selatan, ngikutin Trans Flores ini nih sampai nah, lo menuju sini nih, Kota sini. Ruteng. Terus lo ke selatan sampai ketemu pesisir. Itu menuju Desa Dintor yang di seberangnya Pulau Mules. Dari Dintor ke kanan ke arah Denge. Nah, dari Denge ini ya lo sekitar 2-3 jam lah jalan kaki ke Wairebo. Putaran roda truk membawa gue ke Denge, desa persinggahan terakhir sebelum berjalan kaki menuju Wairebo. Dari Labuan Bajo, gue harus menempuh perjalanan darat sekitar 7 jam untuk sampai di desa Denge. Medan berat terasa menyenangkan dilalui dengan menyanyi bersama penumpang lain di atas truk. Seru dan menghangatkan suasana. Rasanya kami bersaudara tanpa ada perbedaan. Tapi suasana inilah yang membuat kami akrab. Pak Martinus ya, saya Febrian Pak. Pak, saya mau ke Wairebo. Wairebo di mana ya Pak? Wairebo itu ikut jalan ini sampai itu ke atas puncak. Di balik bukit sana. Kebetulan ketemu rombongan yang juga mau naik ke Wairebo. Dari sini, gue dan rombongan mulai melangkahkan kaki kami sejauh sekitar 9 km menuju bukit Wairebo. Gue udah diperingatkan soal rute menuju Wairebo yang berat. Tapi gue yakin, rute itu bisa gue lalui dengan tekad gue mau ketemu Adisti. Belum apa-apa, gue udah disambut jalur terjal dan licin. Namun, hutan tropis dengan tanaman hijaunya menyejukkan perjalanan gue ini. Ramai sekali di sini. Gak ada suara selain kicau burung dan pepohonan yang diterpa angin. Oke, kita sampai di pos 2. Sudah sampai pos kedua. Sedikit lagi sampai. 4 jam trek berjalan kaki ke Wairebo ini ternyata sangat menantang. Tapi gue yakin, rute itu bisa gue lalui dengan tekad gue untuk memberikan surprise dan bertemu dengan Adisti. Itu dia, Wairebo, desa di atas awan. Membunyikan kentongan adalah syarat untuk memberitahu dan meminta izin memasuki desa Wairebo. Gue dan rombongan disambut oleh warga di sini. Wajah mereka benar-benar sangat menerima tamunya. Gue diajak masuk ke sebuah rumah yang dinamai Rumah Gendang. Ritual dalam rangka menyambut tamu dilakukan di salah satu rumah kerucut di sini. Rumah khas Wairebo ini terkenal dengan nama Baru Niang. Tetua adat memimpin upacara Wailu'u, yaitu upacara meminta perlindungan kepada leluhur agar tamu yang datang diberi keselamatan selama berada di Wairebo, serta ritual Ciarangka, selaku penasbihan tamu menjadi warga Wairebo. Kini gue resmi menjadi warga Wairebo. Ini sebuah kehormatan bagi gue. Adisti memang bermalam di sini semalam, tapi tadi pagi dia sudah turun ke Labuan Bajo katanya. Tadi pagi Pak? Iya, tadi pagi.
Nak Febrian, ini hari sudah sore, bermalam saja, besok baru turun. Baik Pak, kalau begitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Jangan-jangan gue ketemu Adisti di rombongan yang tadi papasan. Wajah polos, tawa, dan senyum anak-anak ini mencerminkan kedamaian yang ada di Wairebo. Keramah taman masyarakat Wairebo membuat gue merasa di rumah sendiri. Dalam sejarahnya, 7 buah baruniang di desa Wairebo merupakan simbol dari 7 buah bukit yang mengelilingi desa Wairebo. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada alam yang memberikan kehidupan bagi penduduk desa. Baruniang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kecintaan dan penghormatan warga desa pada budaya leluhur yang membuat baruniang ini masih kokoh berdiri sampai sekarang. Kokohnya baruniang yang tetap berdiri selama ratusan tahun mengingatkan gue akan ketangguhan orang Bugis dengan kapal pinisinya dalam menjelajah lautan, dan juga orang Minang yang tangguh dalam merantau. Nenek moyang warga Wairebo yang bernama Maro ternyata berasal dari tanah Minang. Beliau mengikuti petunjuk dari serangkaian mimpinya untuk merantau dan membangun kehidupan di desa yang subur ini. Tekad Maro untuk membangun hidup di Wairebo ini mengingatkan sama tekad gue untuk mengejar Adisti sampai ke Wairebo. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi juga Pak Yos. Tadi gula juga. Kain tenun khas warga Wairebo yang disebut kain cura ini memiliki kas berwarna cerah dengan motif etnik yang cantik sekali. Iya. Ini keseharian masyarakat. Kopi Flores ini ditanam sendiri oleh warga Wairebo dan menjadi penghasilan utama warga Wairebo. Warga menjual kopi hasil panen dan hasil penjualannya dibelikan berbagai bahan makanan. Nak Febrian, itu yang gambar anak Adisti, dan buku-buku ini pemberiannya. Di sini. Begitu. Iya. Hebat banget Adisti. Di balik jiwa travelingnya, ternyata dia berjiwa sosial. Memang damai banget desa ini. Jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Walaupun mereka tinggal di pegunungan ini, mereka tetap bahagia. Perjalanan ke Wairebo membuat gue belajar banyak hal. Kesabaran, kesetiaan, dan juga
kerendah hatian. Memang tempat yang tepat untuk berefleksi. Nak Febrian, Pak. ayo mari kita nikmatin hasil kopi yang kita proses tadi. Kopi Arabica Bourbon. Ya, mari. Bagaimana nak? Enak Pak. Terima kasih. Nak. Jadi ini Nak Febrian, Adisti juga biasa latih anak-anak membaca dan menggambar di taman baca di atas. Gue merasa beruntung bisa mengenal warga desa Wairebo. Dari mereka, gue jadi mengerti arti cinta dan kesetiaan yang tulus. Asa, ame, mau dan kamu. Leburkan hati duka, teringat masa yang telah lalu. Kita semua sekalian bergurau, tapi sekarang kita... Gue memang belum berhasil ketemu Adisti sampai sekarang. Tapi Adistilah yang membawa gue ke tempat ini. Berkat dia, gue jadi makin mengenal Indonesia, lebih mencintai Indonesia, dan bertekad untuk selalu setia dan mengabdi bagi Indonesia. Gue sekarang kembali ke Labuan Bajo, dan gue berharap gue bisa ketemu Adisti di sana. Bukan hati duka. Perjalanan berkelana mengikuti lukisan sketsa Adisti membuat gue makin memahami arti dan makna traveling bagi Adisti. Di Tanah Minang, gue mengenal kesuburan tanahnya, kekayaan alam dan budaya Tanah Minang, serta ikut merasakan potret kehidupan masyarakat Minang melalui perjalanan bersama Hanita. Di Tanjung Bira, Jaira membuat gue memahami ketangguhan orang Bugis dalam menghadapi lautan, sekaligus mencintai dan memelihara kekayaan alam baharinya. Lalu, di Wairebo gue mengenal cinta dan kesetiaan yang mendalam dari warga Wairebo pada tanah leluhurnya. Segenap hati dan jiwa yang setia memelihara warisan budaya leluhurnya sampai turun-temurun. Ini gambar sketsa Adisti. Oh iya benar. Ada namanya di gambar ini. Berarti si Adisti kemarin ada di kafe ini juga dong. Ternyata ini maksud Adisti membawa gue ke Sumatera Barat, Tanjung Bira, dan Wairebo. Jadi ini yang gue dapat dari berkelana selama ini, mengikuti jejak gambar sketsa Adisti. Kecintaan gue akan Indonesia tidak hanya luarnya saja, tapi juga dalamnya. Membuka pikiran gue bahwa Indonesia sangat kaya akan semuanya.
Tanah Minang mewakili kesuburan tanahnya. Tanjung Bira mewakili kekayaan laut yang luas. Dan Wairebo mewakili kedamaian yang akan selalu ada di negeri yang indah ini. Indonesia keren dan kaya banget. Cinta budaya, cinta Indonesia.